Baik pemirsa, kali ini saya ada di Puskesmas Kecamatan Kabandungan dan setelah 2 bulan lamanya tentang peristiwa yang menggemparkan Indonesia tentunya, yaitu tentang ada bayi yang meninggal dengan kondisi mengenaskan yaitu Raya. Dan setelah dari sini kita pun akan berkunjung ke rumah Raya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, tepatnya masih di konteks yang sama. Saya sekarang sudah didampingi Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Kabandungan dengan Bapak Toto. Ada kepanjangannya? Toto Suprapto. Bapak Toto Suprapto. Beliau di sini sudah berapa tahun, Pak? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Iya. 3 tahun lamanya tugas di Kecamatan Kabandungan. Nah, untuk itu saya akan ajak beliau diskusi tentang kejadian 2 bulan yang lalu tentang kondisi Raya, yaitu salah satu balita yang meninggal dengan mengenaskan. Mudah-mudahan langkah ataupun metode yang beliau kemas tidak terjadi Raya-Raya berikutnya ke depan. Mengingat yang saya tahu, informasi yang kami himpun, alokasi anggaran PMT cukup fantastis, lumayan besar, yang lebih dari 500 juta. Untuk itu saya akan diskusi sama beliau. Pak, selamat sore Pak. Bentar. Ya, Pak. Baik Pak, mohon izin ini waktunya Bapak waktu harusnya pulang. Saya mampir ke sini untuk ajak diskusi. Pak, 2 bulan ini lamanya, alhamdulillah kondisi keluarga Raya dari rumahnya dulu panggung sekarang sudah permanen Pak. Tadi saya berkunjung ke rumahnya. Nah, untuk itu saya ajak Bapak diskusi, ada enggak ini metode ataupun langkah Bapak secara komprehensif agar tidak terjadi ke depan Raya-Raya berikutnya di Kecamatan Kabandungan, karena Bapak membawahi Kecamatan Kabandungan Pak ya. Baik Bapak, silahkan. Terima kasih, Pak. Yang kita harus bawahi adalah mungkin jangan sampai terjadi Raya-Raya yang lain. Betul. Terus terang aja penyelesaiannya komprehensif ya, semua lintas sektor harus bergerak, bukan dari dinas kesehatan aja, kan itu menyangkut dinas-dinas lain dan OPD-OPD yang lain. Betul. Kalau kita di puskesmas ya kita lebih komprehensif, bersinergis dengan OPD-OPD lain sehingga penyelesaian masalah itu bisa sampai ke sasarannya Pak. Jadi nggak mungkin dipekerjakan oleh puskesmas, dinas kesehatan, kita harus semua bersatu padu ya, bersatu padu sehingga masalah-masalah ini atau hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Baik. Terus Pak, begini Pak, menurut Bapak sendiri selaku pimpinan di Kepala Puskesmas ini, dengan kejadian itu Pak, ada salahnya dari sisi yang mana menurut, misalkan ada yang dianggap kurang sehingga terjadi kondisi Raya seperti itu? Saya pikir ini kan tanggung jawab semua bersama Pak ya. Kita tingkatkan aja koordinasi Pak ya. Soalnya kan permasalahan tidak bisa diselesaikan satu orang Pak. Betul. Harus semua. Ya, berarti harus tanggung jawab semua. Berarti semua itu kemarin itu kejadian itu karena lemahnya ya, mungkin koordinasi yang lemah dianggap seperti itu mungkin. Tepatnya seperti itu. Bukan koordinasi yang lemah Pak. Harus lebih ditingkatkan lagi aja. Harus lebih ditingkatkan. Terus Pak, dari yang tadi saya sempat singgung juga ke Bapak tentang alokasi anggaran yang cukup fantastis, mencapai di angka 500 sekian juta. Nah, itu cara pembagian ataupun cara mendistribusikan atau cara mengimplementasikan anggaran itu bagaimana Pak? Silahkan jelaskan. Ya kan, dana masuk ke rekening puskesmas ya, puskesmas kemudian disalurkan lagi ke kader-kader yang memang mempunyai balita yang tidak naik berat badannya, yang di bawah garis merah, sehingga masuk ke kita langsung transferkan lagi ke mereka. Gitu, Pak.
anggaran tersebut itu semua keserap Pak untuk PMT-nya itu? Sesuai dengan sasaran, insya Allah terserap Pak. Terserap. Iya, karena permintaan itu disesuaikan dengan data yang masuk dulu dari bawah Pak. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk ada data segini. Ya. Nah, anggaran itu kan keluar di tahun 2025 Pak ya. Kalau yang Bapak tadi sampaikan memang terserap, lalu pertanyaannya kenapa ada raya gitu? Sesuatu bisa terjadi Pak ya. Dan raya juga itu dikasih Pak. Dia dikasih juga. Walaupun dia dikasih juga Pak, bantuan itu dari puskesmas, dari pemerintahan desa dikasih Pak. Iya dikasih. Secara pemenuhan gizinya Pak ya? Dikasih. Terpenuhi. Pak. Terpenuhi Pak. Mungkin selain daripada itu hingga terjadi seperti itu, yang lebih krusialnya apa ini kekurangan dari? Kan faktor gizi kurang atau faktor lain kan bukan dilihat satu sisi faktor kesehatan aja Pak. Faktor lingkungan, faktor pola asuh, faktor rumahnya. Bapak bisa lihat sendiri kan sebelumnya. Bapak lihat ke sana kan udah bagus sekarang. Iya. Kalau dulu Bapak lihat ke sana di depannya kandang, rumahnya kolong, bermainnya dengan tanah. Stigma negatif juga terhadap keluarganya juga bagaimana ketika orang ya itu kan banyak Pak. Jadi bukan faktor kesehatan aja Pak, faktor pola asuh, faktor lingkungan, faktor masyarakatnya sangat dominan Pak. Itu ya, jadi nggak bisa disatukan, nggak bisa satu titik, harus general Pak ya. Berarti semua stakeholder itu pun harus bahu-membahu ya, membantu ketika memang ada kondisi yang seperti raya, tentu informasi sekecil apapun harus disampaikan ya Pak ya. Betul. Oke. Terus yang seharusnya kan kita diskusi ini bersama kader ya Pak ya. Terus juga siapa lagi bidannya. Kemungkinan besok atau lusa saya akan bertemu kader sama bidan untuk menyikapi kelengkapan pembicaraan ini Pak. Oke. Pemirsa, wawancara singkat yang saya sajikan bersama Bapak Kapus demikian, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi evaluasi ke depan agar tidak terjadi raya-raya lain. Satu lagi Pak, lupa yang ketinggalan. Ada nggak sistem yang dirubah untuk ke depan? Yang jelas Pak, kita akan lebih koordinasi lagi, sinkronisasi lagi dengan OPD yang lain, ya, sehingga kasus-kasus ini tidak terjadi. Kan nggak bisa, kata saya tadi, diselesaikan dengan sendiri. Kita akan tetap membenahi diri, baik secara internal, eksternal juga. Itu aja mungkin Pak. Oke. Baik pemirsa, itu uraian terakhir dari Pak Kapus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Paman Aldi di Jurnal. Tepatnya hari ini tanggal 25 September 2025. 2 bulan sudah berlalu atas peristiwa meninggalnya salah satu anak, yaitu almarhum Adek Raya, yang saat itu meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dan dulu sebelumnya rumahnya tidak sebagus ini, dan hari ini saya datang mengunjungi kediaman almarhum, dan alhamdulillah rumahnya pun sudah dalam kondisi perubahan, yaitu dibangunnya rumah ini dengan permanen, kondisinya seperti yang Anda lihat ini. Untuk itu tetap ikuti kami untuk menelusuri bagaimana kondisional rumah itu sendiri. Oke pemirsa, ini pembangunan rumah Raya ini, almarhum Raya ini, sumber dananya dari Rotary Indonesia dan Genting Kemenduk Bangga Perwakilan BKKBN Jawa Barat, DPCIP Kabupaten Sukabumi. Dan anggaran ini bersumber dari papan informasi ini. Nah, hari ini kebetulan ibunya ada di rumah sebelah. Nanti saya akan berkunjung ke beliau
untuk berdiskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Oke, pemirsa, ini saya sudah berjumpa dengan ayah kandung dari Raya almarhum. Ya, namanya beliau ini Bapak Udin ya Pak? Iya, iya. Selamat siang Pak. Selamat siang ya. Bapak sekarang sudah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kan Bapak di rumah sakit ya? Iya. Sama istri ya? Iya. Berarti di sana dirawat berapa hari Bapak? Di mana? Di rumah sakit? Rumah sakit mana? Di Bandung. Belas Asih 2. Ya. Di Bandung Lembang. Ya. Belas Asih. Nya sabar hari? 6 hari. 6 hari. Ya alhamdulillah hari ayeuna teu aya problem naon ya. Eta rumah udah bagus, kumaha tanggapan Bapak? Alhamdulillah we. Alhamdulillah ya. Hatur nuhun ya. Nyukuranna nu. Dimulai saha meureunana hatur nuhun ka pemerintah desa ya. Amin. Kabupaten Amin. dan lain sebagainya mungkin ya. Dan dermawan-dermawan yang telah membantu sampai terwujudnya rumah tersebut ya. Amin. Nanti harus dijaga dengan baik. Amin. Itu ibunya? Iya. Istri. Oke. Pemirsa, itu saja yang saya sajikan tentang bagaimana kondisi Bapak Udin, yaitu ayah kandung dari almarhum Raya. Untuk itu tetap ikuti perjalanan ini. Terima kasih.